Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa adhim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini tadi Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali berkumpul di dalam majelis ini. Tentu alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha untuk paham apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa demikian kita istiqomah sehingga menjadi sabab kita semua untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan yang kemarin, yaitu ijabatud da'i, termasuk hak saudara sesama muslim. Setelah kemarin dibahas ucapkan salam kalau ketemu, sekarang masuk kepada bab wa idza da'aka fa'ajibhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu diundang maka datangilah undangannya. Ini yang akan kita bahas. Bukan semua undangan. Bukan semua undangan. Sokor bodo undangan, oh kan sesama muslim beb datang, dilihat dulu ya. Kita akan bahas sedikit. Ini agak apa namanya? Agak rumit tapi sedikit, gak banyak ya. Nah, inna ijabatad da'awat wa huduriha ma'murun biha lima fihi min ta'lifi qulubil muslimin. Hadir kepada undangan saudara sesama muslim itu adalah diperintahkan, apalagi dalam rangka untuk membahagiakan saudara sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ajibud da'i wa'udu al-marid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangilah undangan orang yang mengundang, kemudian jenguklah orang yang sakit. Nah, ini termasuk haknya kita sesama muslim. Nabi memerintahkan seperti itu. Kalau kamu pengen jadi muslim sejati, ya jangan hanya peduli kepada dirimu sendiri. Peduli kepada muslim yang lainnya. Ada tetangga punya hajat, ya kamu datang. Ya, ada tetangga yang sakit sesama muslim, ya kamu jenguk. Ya, bahkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, bahkan Yahudi pun yang memusuhi Nabi Muhammad itu dijenguk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dibelikan buah. Ya, didatangi ke rumahnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'awat imma an takuna walimatun nikah au ghairiha. Dan undangan itu macam-macam. Tapi yang sering dibahas di dalam kitab-kitab syariat berkaitan dengan walimatun nikah, undangan pernikahan. Ya. Dan masih ada lagi undangan-undangan yang selain daripada akdun nikah. Ya, seperti undangan ya apa namanya, selamatan apapun lah, tasyakuran, khitan, ya itu selain daripada walimatul urus. Ya. Fa amma walimatun nikah, maka adapun undangan walimah nikah berarti akad nikah. Kamu diundang akad nikah. Fa asyharu aqwalil ulama wa arjahuha annaha fardhu ainin. Undangan akad nikah, paling masyhurnya pendapat para ulama ya, dan paling rojihnya, paling tingginya pendapat daripada para ulama, bahwasanya saat kamu diundang untuk akad nikah, hukumnya adalah fardhu ain, seperti sholat. Kalau gak hadir dosa. Ya, sholat kalau gak sholat hukumnya sholat apa? Fardhu ain. Ya, menghadiri undangan akad nikah hukumnya adalah fardhu ain. Tapi bukan semua undangan
nikahan, nanti masih ditinjau lagi. Walhasil intinya seperti itu dulu. Kalau kamu dapat undangan akad nikah, itu langsung camkan. Oh, para habaib itu sangat memperhatikan itu. Para habaibnya kita itu sangat memperhatikan itu. Undangan dari manapun, kalau sudah perihal akad nikah, gak punya uang leng-celeng ke memang kata akad nikah. Mereka ngumpulkan uang. Anda tahu sendiri itu ada orang sepuh-sepuh seperti itu dari kalangan habaibnya kita. Banding seperti kita orang kerokok apa, ya kan? Mereka ngumpulkan uang untuk apa? Hudur akdun nikah. Hanya sekedar untuk hadir akad nikah. Gak ada hubungan saudara, gak ada hubungan apa, tapi dia dapat undangan daripada saudara sesama muslimnya, sehingga memaksakan dirinya. Ya. Nah, in lam yakun itu, tapi kalau tidak ada udur, nanti ditinjau lagi. Beda kalau sholat ya. Kalau sholat udur masih dipaksa bagi dia untuk mengerjakan sholat. Misalkan sakit, gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk, bahkan terlentang dengan badan yang ngadep kiblat, ya, gak bisa gitu. Kemudian sembojor tidur gitu, berbaring dengan telapaknya ngadep ke kiblat. Kemudian gak bisa dengan matanya, dengan hatinya, sampai dengan pikirannya, ya. Itu opsi-opsi saat kamu tidak mampu untuk menunaikan sholat. Nah, akdun nikah, ketika ada udur maka langsung tidak menjadi fardu ain. Sakit misalkan gak bisa diqadha, sudah gak bisa, langsung saat itu juga bukan fardu lagi buat kamu. Paham ya? Udur syar'i, ya. Wa kanatid da'wa khassah. Nah, itu undangan itu khusus. Kalau sudah ada namanya khusus, ya, kepada yang terhormat Bapak Fulan, maka yang datang ya harus itu. Bisa diwakilkan tapi harus izin dulu. Ya, saya gak bisa hadir. Kalau diperkenankan, saya mau suruh anak saya saja yang hadir. Ya, kalau misalkan boleh, ya anak saya suruh berangkat. Kalau gak boleh, ya saya minta maaf karena udur. Ini saya punya badan sakit, gak bisa keluar dari rumah. Ya kan, udur syar'i buat saya, begitu. Nah. Faham? Amma idza kanatid da'wah amma min ghairi takhsisin li takhsisin bi ainihi fa innal ijabah huna ghairu wajibah. Nah, kalau undangan seperti tadi kepada yang terhormat Bapak Fulan, nah itu hukumnya fardu ain. Tapi kalau sifatnya umum, gak ada namanya misalkan, makanya macam-macam ngonceng Habib tidak nyaman, kalau kira datengin nanti, ya, abri undangan nikah tidak nyaman, cak salahin. Itu dinilai sebagai undangan umum, ya, harus taksis. Undangannya memang benar-benar tertuju kepada Fulan bin Fulan, begitu. Jadi kalau misalkan gak ada tulisannya, cak ngendengakin. Adanya apa? Kalau gak hadir, cak salahin, ya, karena dinilai itu undangan adalah undangan umum, ya, harus ada taksisnya. Lah kalau misalkan sudah sifatnya umum, maka bukan lagi fardu ain. Misal nih, saya mantu. Lah di mantu saya itu saya bikin bukan undangan khusus, tapi saya bikin pamflet. Hadirilah undangan pernikahan anak saya, ya kan? Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah itu enggak wajib. Bukan berarti orang yang baca pamflet, waduh saya wajib ini datang. Enggak, ya. Kenapa? Karena sifatnya adalah umum. Nah, yang diwajibkan adalah yang taksis, yang dikhususkan ada tercantum namamu di situ. Nabi SAW dalam hadis mengatakan, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Kata Nabi, jika ada seorang daripada seorang muslim mengundang kalian untuk kepada walimah, maka kamu hendaknya datang. Idza du'iya ahadukum ila walimatu urus falyajib. Riwayat lain Nabi mengatakan, kalau ada yang mengundang kamu untuk akad nikah, walimatul urus, maka hendaknya kamu datang atau hadiri undangan tersebut. Fahadani hadisani fihima amrun sarihun bi ijabati walimatin nikah wa huduriha. Wal amr yufidul wujud inda tajarrudihi anil qara'in. Wajibnya di sini saat kamu tidak ada halangan-halangan apapun. Tapi kalau badannya sehat, uang punya, ya, kemudian tidak barengan undangannya, maka hukumnya adalah wajib. Tapi ketika itu tidak ada,
maka wajib ketika itu ada, maka tidak wajib bagi kamu untuk hadir. Wa amma ijabatu da'wa li ghairi walimatin nikah fa innaha mustahabbatun inda jumhuri ahli ilm. Adapun undangan selain akad nikah, tasyakuran, khitan dan selainnya, pokoknya selainnya akad nikah, maka itu hukumnya adalah mustahabbah, hanya sunnah, bukan wajib. Yang wajib berarti cuma undangan akad nikah. Wajibatud dakwah mahalluha in lam yakun munkar masmu'un au musyahid. Wajib itu akad nikah kamu datangi kalau memang di dalam prosesi akad nikahnya itu tidak ada kemungkaran, baik yang akan tertimpa kepada kamu atau kamu akan melihat kemungkaran di tempat akad nikah itu. Ya, kalau kamu sudah mulai ini pasti siapa sih ngonceng? Sair. Oh, sair pasti ngonceng putra buana. Pala apa? Langsung enggak usah datang sudah. Kenapa? Di dalamnya ada haram. Tapi kalau nyaman perkara seperti ini. Saya itu kadang aneh. Ya, sama antum-antum itu heran, sampai sedikit heran. Ya. Yoncang sandur utuk datang. Hadir pengajian padahal. Ini sudah jelas di sana ada mirasnya, ada perempuannya, ada teng-teng-tengnya, joget bareng, klebun, curug, tak, ya kan? Sudah buka aurat, kadang campur di sana laki perempuan, ki mangkat, ya kan? Ki mangkat, ingat, gak boleh. Nanti akan diterangkan di sini. Hukumnya adalah haram. Meskipun cuma sekedar ngelihat, oh beb saya bukan pelakunya, boni abdina beb saat tanteng itu kan kelebun, nah saya ndak ikut-ikut, pada bain karena ente juga melihat. Ya, al-ula yaqdiru ala wajibatud dakwah mahalluha in lam yakun, ya, in lam yakun munkarun fihi. Ya, fa in kana fihi munkarun yusma au yusyahid fa fihi halatain. Kalau misalkan di dalam undangan itu ada kemungkaran dan ada kemaksiatan yang bakal terjadi kepada dirimu, misalkan saya kalau hadir, ya, saya bakal minum ini penghormatan ini. Sun, tak nyaman. Pangaris lemet taber. Ya kan? Gelas penghormatan ini. Kalau kamu ya saya paham begini karena kumpulnya sama Pak Aris gini. Dul. Nah, kalau misalkan kamu bakal tertimpa kemaksiatan hadir, atau kamu bakal melihat kemaksiatan, maka ada dua keadaan. Yang pertama, kamu boleh datang ayyaqdira ala izalatil munkar. Silahkan kamu datang, gak apa-apa, tapi dengan syarat begitu orang yang bodong sengangkak putol langsung tambu. Cuk terus aki haram begitu. Ya, begitu ada kemungkaran, lu mia joget langsung enterin pentong. Itu syarat yang pertama. Ayyaqdira ala izalatil munkar. Wa fi hadhil hala qad yakunu al-mat'u 'alima biwujudil munkar qabla hudurihi. Keadaan seperti ini kadang orang yang diundang itu memang tahu deki bakal pada miras, bakal pada orang yang sama maksiat, bakal pada berangkat gak apa-apa. Saya diundang nih. Habib diundang tuh misalkan. Wah, saya yakin nih nanti bakal ada mirasnya, bakal ada joget-jogetnya, bakal ada maksiatnya. Sudahlah. Saya yang diundang tetap saya berangkat. Tapi dengan syarat begitu sampai ke sana samsuri kata ngangkat putol langsung saya pukul begitu saja. Joget-joget langsung saya pukul. Dengan syarat saya harus seperti itu. Ya, kalau saya gak berani maka hukumnya dosa buat saya hadir. Faham? Dikru riwayah ini namanya. Fa fihi adilala yajibu alaihi al-hudur li amrain. Nah, itu yang pertama. Ya.
Fa fi hadhil hala yajibu, kalau misalkan dia mampu untuk mencegah kemungkaran di dalam tempat itu, dalam tempat undangan itu, maka wajib bagi dia untuk dua hal. Ya, yang pertama, kalau memang mampu, silahkan dia datang dengan mencegah kemungkaran, maka dia akan mendapatkan dua fadilah. Yang pertama, fadilahnya dia menghadiri undangan sesama muslimnya. Yang kedua, dia mencegah kemungkaran. Pahalanya luar biasa ini. Ya. Asania alla yaqdira ala izalatil munkar. Kamu dapat undangan dan paham nanti bakal ada kemungkaran, tapi saya gak mampu untuk mencegah kemungkaran. Ini mutlak. Ini mutlak haram untuk datang. Kamu paham di situ bakal ada judi? Kamu paham di situ bakal ada kemaksiatan, buka kerudung, buka aurat, ada biduannya, nyanyi-nyanyi. Haram hukumnya datang. Gak ada alasan. Lo nyaman, beb. Acara saya, setiap acara saya dia datang. Sudah, kamu gak usah datang. Lebih lo nyaman ke siapa? Ke Allah atau ke sama manusia lo nyaman, sama Allah Ta'ala nyaman. Gila ente. Ya kan? Sama Allah Ta'ala biasa saja. Tapi sama manusia gak enak. Kan bisa ente alasan sakit gigi. Ya kan? Deku hadir seporana. Ya beri engkau lo sempat hadir, ya kan? Ini amplopnya saya kasihkan sekarang. Aman. Ente tetap enak sama saudaranya ente. Ya kan? Kemudian ente juga tercegah daripada kemaksiatan. Biasanya kayak ketel. Lo biasa hadir, lo datang, akhirnya lo nyaman, beringsang bode Roma. Apur tepang man nyaman ya bode dina. Ini kadang penyakitnya orang yang sudah terbiasa. Stop, jangan lanjutkan lagi. Kalau memang tempatnya itu ada kemaksiatan dan kamu tidak mampu untuk mencegah kemaksiatan itu. Fa inna lima wujudil munkar qabla hudurihi wa alima min nafsihi adamal qudra ala izalatihi fakhtalafal ulama'u fihi ala qaulain. Nah, sekarang kalau misalkan kamu tahu nanti akan ada kemungkaran di tempat itu, ya, sebelum kamu sampai ke sana kamu sudah tahu ini bakal ada kemungkaran di sana, dan kamu paham kalau kamu tidak akan mampu mencegah kemungkaran itu, maka qaul yang pertama haram secara mutlak untuk hadir. Ini pendapatnya siapa? Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, beliau bahkan empat madhab, bahkan Hanabilah, mereka juga mengatakan haram mutlak hadir ke satu acara yang sudah diyakini di situ ada maksiat, kamu gak mampu mencegahnya, kemudian kamu tetap hadir, hukumnya adalah haram. Ya. Jadi di sini hadirin, yang dosa bukan hanya yang mengadakan saja, tapi yang hadir dan tahu di situ ada kemaksiatan masih hadir, maka dia juga tertimpa Wadhalika li'anna fi hudurihi makna ridha bil munkar. Kenapa begitu? Karena kamu sudah tahu di tempat itu akan ada maksiat. Loh, kamu kok masih datang? Kamu turut meramaikan, berarti kamu ridha dengan kemungkaran. Waqad qala Allah Ta'ala wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi innakum idan mislakum. Ya, misluhum. Dikatakan dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang maknanya orang-orang kafir itu sedang kumpul-kumpul. Mereka istihza, menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian jangan ikut duduk dengan orang-orang yang sedang menghina Allah kalau kalian tidak mau mencegahnya. Menjauh, jangan ikut hadir. Yang seperti itu, innakum idan misluhum. Kalian berarti sama dengan mereka. Nah, wallahu a'lam bissawab. Bisirril Fatihah. Allah